Shalom, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya undang makin berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya urapan kuasa-Mu, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau melingkupi kami Tuhan. Kau jaga hati kami, Kau berikan berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang dalam perjalanan Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami orang-orang yang percaya, orang yang ditebus Tuhan oleh kuasa darah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saya persilakan dulu kembali. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami mau bersyukur buat hari yang Kau beri. Oh, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, bawa hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Syukur, syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami umat-Mu, kami umat-Mu rendahkan diri Tuhan. Sujud di tatap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Haleluya. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami.
bangsa kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Haleluya. Kembalikanlah Pulihkanlah, pulihkanlah, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Oh, haleluya. Dan pulihkanlah Tuhan. Pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan,
lawan bangsa kami Tuhan. Sentuh bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih. Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau mujizat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya penggenapan akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah seruan umat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Udah bangkit diri, katakan kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami rindu menyembah Tuhan. Kau ku sembah. kasih Tuhan, pagi ini kami yakin dan percaya sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami dianugerahkan oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Shalom. Masih mau bersorak bagi Tuhan? Siapa yang mau bersorak bagi Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya bangsa kita dipulihkan. Mari kita akan terjadi. Bersyukur pada Tuhan bahwa Dia yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Rahmat, anugerah, kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selamatkan hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjaga hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus Kristus.
segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mereka pujian itu. Tanda-tanda telah nyata, hujan angin telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah memenuhi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Saya persilakan lagi untuk membawa doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita. Yang pertama kita akan berdoa, mengucap syukur karena tahun ini adalah tahun kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan bagi kita umatnya. Biarpun kita masih dalam masa pandemi yang mungkin berkepanjangan ke depannya. Kedua, kita akan berdoa untuk damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran segenap umat Tuhan di Indonesia, termasuk yang belum kenal Tuhan juga. Bapa, kami satukan hati kami seperti pujian ini. Tuhan mengatakan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dituai Tuhan. Melewati masa pandemi ini, banyak orang mencari pegangan hidup. Kami berdoa
biarlah tubuh Kristus, umat Tuhan, khususnya juga gereja kami di tempat ini di mana kami berjemaat, kami semua boleh diteguhkan dan tetap percaya tahun ini adalah tahun kasih karunia Tuhan, di mana pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan seperti Engkau berjanji Tuhan. Dalam firman-Mu, Engkau mengadakan pembedaan yang umat-Mu dan yang bukan umat-Mu Tuhan. Sebab itu, biarlah kami didapati hati kami adalah milik-Mu, kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami akan menjalani 21 ini dengan kasih karunia dan pemeliharaan dari Tuhan. Kami bersandar kepada Tuhan, jadikan kami kuat, supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi orang di sekitar kami. Apapun tantangan kami hari ini, kuatkanlah umat-Mu Tuhan. Dan kami mau bersyukur, karena kami percaya di tahun baru ada rahmat yang baru, ada strategi baru, ada ide baru, ada hikmat baru, ada urapan yang baru juga. Untuk kami cakap Tuhan menanggung semua tantangan kami masing-masing, rumah tangga kami, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan semua yang ada dalam hidup kami. Kau berikan kami hal-hal yang baru, strategi baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima kasih karunia-Mu pagi hari ini dengan iman kami. Dan juga kami berdoa, kami selimuti bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, seperti Filipi 4 ayat 8 katakan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal ini Tuhan yang bisa memelihara hati dan pikiran kami dari segala khawatir dan takut kami. Engkau meneguhkan bangsa kami Tuhan, berbelas kasihan untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote, dari ujung ke ujung Tuhan. Bapa, kami berdoa, penuhi bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu. Dari semua keributan yang terjadi di situasi politik maupun pandemi ini, Tuhan, karuniakan damai sejahtera, tenangkan bangsa kami Tuhan, dan buat kami bisa semakin mengenal Engkau. Indonesia bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Kaum Kedar dimenangkan bagi Engkau. Semakin banyak orang datang kepada Tuhan di tahun 21. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, supaya melalui firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi telinga dan hati kami, supaya firman Allah jatuh ke tanah hati yang subur, dan hidup kami berbuah, yang buahnya bertahan sampai kekal. Berkati pemberitaan firman-Mu, seperti Tuhan juga memberkati para pemuji, pemusik, dan semua perangkat yang sudah menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang setia menolong kita dari hari ke hari. Sedikit berita duka, Pak Suwandi atau Pak Cungling tadi pagi dipanggil Tuhan. Mungkin hari ini juga dimakamkan karena anak-anaknya juga jauh. Mungkin tidak menunggu mereka. Seperti itu tadi saya dengar terakhirnya. Nah Bapak Ibu, satu kisah yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 5 dan pasal 6, itu saat yang sulit bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Di masa itu dalam kepemimpinan Imam Eli yang sudah pasif, non-aktif, lebih banyak anak-anaknya yang bernama Hofni Finehas yang mengerjakan tugas imamat. Dan celakanya dua anak ini atau dua imam ini hidupnya ngawur, hidupnya kacau. Jadi meskipun menjabat tugas imam, tapi tidak jaminan bahwa dia seorang yang
benar dan berkenan kepada Allah. Ingat prinsip ini, orang bisa melakukan pekerjaan pelayanan rohani, pelayanan gerejawi, tetapi yang paling penting adalah adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar bisa dan biasa melakukannya. Sehingga kita terus mengintrospeksi apa yang kita lakukan. Nah, dalam kisah ini, tabut Allah sebagai wujud dari kehadiran Allah di bait suci, di ruang maha kudus, itu dirampas oleh orang Filistin. Ketika dirampas oleh orang Filistin selama sekitar 7 bulan. Pada awalnya orang Filistin menganggap seperti yang mereka pahami, tabut inilah yang menjadi kunci kemenangan bangsa Israel selama ini. Tidak salah 100%, karena di mana Allah bertahta dan berhadirat, di situ penyertaan, kemuliaan, kekuatan, kuasa dan sebagainya juga berikut. Jadi Allah dulu, ketika Allah hadir, maka semuanya ikut di belakangnya. Tetapi ketika tabut yang secara fisik mereka rampas dalam peperangan itu, di mana Hofni dan Pinehas meninggal, mereka pikir mereka akan mendapatkan kekuatan. Karena tabut dianggap seperti sebuah mantra atau jimat. Tapi tidak ada Allah di sana. Sehingga Allah membiarkan tabut itu dirampas oleh bangsa Filistin. Saat pertama mereka masukkan itu di kuil Dagon. Mereka punya dewa yang bernama Dagon dan itu tempat penyembahan mereka. Mereka pikir Allahnya Israel kita sudah tawan. Allahnya Israel yang gagah perkasa itu sudah kita taklukkan. Pagi-pagi waktu Imam Dagon masuk ke kuil, patung Dagon itu jatuh tertelungkup di depan tabut itu dengan tangan, kepala, kaki dan putus. Oh, itu kaget. Sehingga 1 Samuel mencatat pasal 5, sejak hari itu imam tidak mau masuk lagi ke kuil itu, saking takutnya. Kemudian kita tahu selama 7 bulan, tabut ini bikin banyak kesusahan bagi bangsa Filistin. Berturut-turut dari kota Asdod ke kota Gad, ke kota Ekron dan kota-kota yang lain, Allah mendatangkan bencana, penghukuman kepada bangsa Filistin. Sehingga mereka tanya imam dan petenung, apa yang harus kami perbuat? Celaka ini. Kalau ada di sini kami mati nih. Ada sampar, ada penyakit bisul dan semuanya. Mereka begitu takut. Jadi kedatangan tabut itu menjadikan mereka ada di dalam malapetaka. Singkat cerita kemudian mereka dapati sebuah prinsip. Dah kembalikan ke Allahnya Israel. Kembalikan. Nanti buat kereta baru dengan 2 ekor lembu. Kemudian nanti lihat. Dan satu hal yang kita baca. Imam itu, para petenung, ahli sihir, paranormal itu memberikan pesan. Jangan kembalikan dengan kosong. Bawa persembahan, tanda minta maaf. Mungkin Allahnya Israel menerima sikap minta ampun kita. Kalau nanti lembu-lembu ini berjalan menuju ke arah wilayah Israel melalui kota Bet-Semes, berarti malapetaka selama 7 bulan ini datangnya dari Tuhan. Tapi kalau nanti lembu-lembu ini jalan berbelok ke arah yang lain, tidak kembali ke kota Bet-Semes wilayah Israel, maka berarti malapetaka ini cuma suatu kebetulan. Mereka memperhatikan, 5 raja kota dan para pemimpin memperhatikan lembu yang sudah menarik kereta ini dengan di atasnya ada tabut dan persembahan-persembahan untuk Allahnya Israel, mereka perhatikan. Kemudian benarlah. Lembu ini bisa jalan sendiri ke arah kota Bet-Semes, wilayah Israel. Mereka lega. Apa yang saya mau katakan dari kisah ini? Lembu-lembu ini bisa dipakai Tuhan untuk melakukan satu tujuan. Dan dia tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tidak mundur, tidak belok, tidak menyimpang, dan tidak berhenti sampai ke kota tujuan di Bet-Semes.
dalam perjalanan hidup kita, kita bisa menjadi orang yang mundur maju mungkin dalam membuat keputusan. Panas, dingin, dan kemudian suam. Dalam sebuah bahasa yang mungkin mengganggu pikiran kita, saya sengaja menuliskannya sudah tapi belum. Apa itu? Kalau orang tanya sudah makan belum? Sudah tapi belum. Nah itu mungkin pertanyaan itu harus dijelaskan lagi. Sudah makan tadi sedikit tapi belum kenyang. Bisa. Tapi saya tidak maksudkan itu. Saya sedang bicara tentang perjalanan hidup. Karena waktu Allah menyelamatkan kita, Dia punya tujuan. Dan Dia ingin kita berjalan dalam jalur itu. Seperti dua lembu, dua sapi yang membawa peti perjanjian. Tidak menyimpang meskipun jalannya ada simpangan. Dan tidak berhenti. Dan tidak mundur. Sampai ke kota Bet-Semes. Membawa tabut dengan barang-barang emas yang dipakai atau dianggap sebagai permintaan maaf orang Filistin. Nah, saya mengajak kita membaca dari versi bahasa Indonesia masa kini. Filipi pasal 3 ayat 12 dan seterusnya. Bapak Ibu di rumah bisa melihatnya? Ya, shalom buat Bapak Ibu semua yang di rumah. Ya. Monitornya jauh dan itu juga jauh. Tapi saya harap Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas screen ini. Mari kita baca sama-sama Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah Ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat. Baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, saya lupa klik. Yang saya buat kuning. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Ayat 14. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Kita semua yang sudah dewasa secara rohani haruslah bersikap begitu. Tetapi kalau di antaramu ada yang berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Ayat 16 terakhir. Namun hal ini hendaknya diperhatikan. Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Maukah sama-sama dengan saya mengulangi kalimat terakhir ini? Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Dalam terjemahan standar 1974 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Mengapa? Paulus ingin berkata kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pagi ini. Kita yang sudah dewasa rohani harus berpikir sedemikian rupa bahwa kita perlu mengejar panggilan surgawi yang tersedia bagi kita. Panggilan terakhir berarti pulang. Tapi ada panggilan yang disebut datang kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, panggilan untuk diutus melakukan kehendak Allah. Nanti baru yang ketiga terakhir, panggilan pulang. Jadi jangan pulang sebelum Anda memenuhi panggilan yang pertama, panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama mayoritas orang Kristen mendengarnya. Sehingga bersuka cita karena keselamatan yang Allah beri. Tapi apakah kita mendengar panggilan yang kedua?
panggilan untuk melakukan kehendak Allah, melakukan tujuan hidup, panggilan untuk berjalan bersama dengan Dia dan hidup seperti Dia yang pernah hidup di bumi. Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita melihat pagi ini. Supaya kita bisa sampai ke tujuan, supaya kita bisa menyelesaikan menurut jalan yang telah kita tempuh, menurut peraturan, ketetapan yang kita sudah ikuti selama ini. Jadi jangan buat yang baru, jangan lakukan hal yang coba-coba yang Alkitab tidak ajarkan. Kita sudah mengikut Tuhan dan melakukan sejauh ini. Sudah on the track kata orang, sudah di jalur yang benar. Mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Tidak lagi menoleh ke kanan ke kiri, tidak lagi mau berbalik ke belakang, tetapi menyelesaikan perjalanan yang tinggal sepenggal saja. Faktanya memang kita berjalan tinggal sepenggal lagi. Mungkin penggalan terakhir kita berapa tahun, berapa puluh tahun, tapi itu bagaikan perjalanan sepenggal saja. Karena hidup ini singkat. Anjuran yang Tuhan katakan pelihara dan pertahankan anugerah keselamatan yang telah kita terima. Anugerah itu sebuah pemberian cuma-cuma. Kita tidak lakukan satu apapun, Kristus telah membayar lunas di kayu salib. Kita tidak kasih panjer, kita tidak bayar 1 rupiah pun, Kristus melunasi hutang dosa kita di kayu salib. Jadi ini disebut anugerah, pemberian cuma-cuma. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang yang mengerti, tapi justru ketika kita hidup dalam dosa dan kegelapan, bahkan mati karena dosa, Kristus membayar bagi kita dengan nyawa dan darah-Nya. Jadi ini pemberian cuma-cuma, keselamatan. Tapi bagian ini menuntut kita untuk bertanggung jawab dengan cara memelihara dan mempertahankannya. Dulu saya ingat tahun 82 akhir. Waktu itu ada 1 jam baru keluaran Jepang, mereknya Casio. Jam saya rusak. Dan saya sudah berketetapan hati nggak minta uang dengan orang tua. Hari-hari sebelumnya di sekolahan ada sebuah buku yang sangat menarik dari Yonggi Cho, Dimensi yang kelima. Membayangkan dan mendoakan, maka itu jadi. Mengambil kisah dari Yakub ketika dia mulai memisahkan kambing domba yang menjadi miliknya dengan cara setiap kali kambing domba itu berkelamin, dia membayangkan dan memimpikan kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita membaca kisah itu mungkin kita beranggapan dongeng. Tetapi apa yang diimani Yakub, hal yang mustahil, Tuhan lakukan. Bukan karena kemustahilannya. Karena Tuhan juga ingin menolong Yakub setelah 14 tahun. Mertuanya yang juga pamannya 10 kali menipu dia. Dia tidak membalas. Dia tidak mencuri kambing domba mertuanya. Dia tetap bekerja dengan tekun. Dan dia berkata, aku mau memisahkan harta ini dengan cara. Kalau ada kambing lagi berkelamin, aku membayangkan kambing jantan yang berkelamin ini menghasilkan kambing yang berbelang-belang, berbintik-bintik. Supaya nanti satu waktu mertuaku dan semua iparku bisa tahu ini bukan harta curian. Punya bapakmu kambingnya nggak ada yang seperti ini. Alkitab berkata, setiap kambing itu sedang berkelamin, maka Yakub memimpikan, membayangkannya. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa dicatat oleh Alkitab ketika kita di dalam perjalanan iman, dalam kehendaknya Allah, melakukan sebuah terobosan rohani. Apa yang kita bayangkan di dalam Tuhan, tentu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh semau kita. Tapi 14 tahun ditipu oleh mertua dan kakak dan mertuanya sendiri dan pamannya. Jadi Laban adalah paman sekaligus mertua. Mengubah upah perjanjian 10 kali. Yakub tidak bereaksi buruk.
14 tahun saudara. Kalau saudara ditipu orang dekatmu 14 tahun tapi masih tetap setia, lurus dan tulus, itu Yakub. Dan waktu dia melakukan itu, Tuhan memberkatinya. Sehingga satu hari waktu dia mau pulang, bawa istri dan anak-anaknya dan kambing dombanya, dia berkata, cari, ada enggak kambing yang tidak seperti yang aku sebutkan. Kalau berarti itu aku curi atau ke selip. Dan waktu diperiksa semua kambing yang dia punya adalah kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Sehingga itu suatu bukti dia tidak mencuri punya bapaknya atau mertuanya. Dalam hidup kita bisa memimpikan dan mendoakan sesuai dengan kehendak Allah. Kemarin kita baca Yohanes 14 ayat 14. Kalau kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Tentu meminta sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus akan menuntun kita untuk melakukan permintaan-permintaan yang benar dan berkenan. Jadi kemudian saya melihat sebuah iklan ketika saya praktek weekend di Solo. Ada jam alba baru. Saya kurang tahu harganya kali 25.000 zaman itu, tahun 82. Wah, karena orang sedang dipengaruhi dengan pengajaran seperti itu, banyak orang mempraktekannya. Saya termasuk mempraktekannya, saya berdoa dan berkata, terima kasih Tuhan, saya akan dapat jam ini dengan caranya Tuhan. Enggak minta dengan orang tua, enggak kirim surat. Dan memang Tuhan kasih, saudara. Waktu saya pelayanan terakhir di Solo, di gereja, kemudian di rumah tangga, ada seorang ibu yang memberikan persembahan kasih. Uangnya pas 25.000. Tapi sebetulnya jam itu lebih dari 25.000. Waktu saya bayar di situ Bondo, karena saya praktek 2 tahun di Sembagus, yang punya jam bilang, ya saya ambillah, gak apa-apalah, berapa uangnya ada. Ya kira-kira begitu. Wah, saya senang sekali. Ini sebuah jam hasil doa mempraktekkan iman. Bukan iman bisik-bisik, minta kirim surat. Tapi iman. Kemudian saya pelayanan tahun 88, 84, 85 begitu. Keteran sampai 87. Seringkali di perjalanan mencerita sedikit. Panas, cuci muka di pinggir jalan, ada air dan sebagainya. Saya cuci muka, cuci tangan. Jam yang Tuhan beri hasil doa itu nyemplung ke air. Dan kemudian hilang. Saudara bisa tahu sedihnya? Luar biasa, berhari-hari, berminggu-minggu saya mikirin, kenapa bisa hilang ya? Kan ini sebuah jam pemberian Tuhan. Kemudian saya belajar satu prinsip. Meskipun itu Tuhan berikan kepadamu, tapi kalau tidak waspada, itu akan hilang. Jangan berpikir kalau Tuhan berikan keselamatan, pengampunan yang cuma-cuma, Anda bisa hidup dengan lalai dan lengah. Itu pemberian dari Allah, harta terbesar, lebih dari apapun yang pernah kita mimpikan dan kita anggap kebutuhan. Tapi kalau kita tidak memelihara dengan sungguh-sungguh, mempertahankannya, itu akan hilang. Karena keselamatan bisa hilang meskipun tidak mudah. Hanya dengan berhenti melakukan hal-hal yang baik, hanya dengan mundur, Anda akan kehilangan semua yang Tuhan sediakan bagimu. Dalam perjalanan, mungkin mendaki, momentum itu penting. Ketika Anda berjalan mendaki, berhenti membuat Anda mundur. Kalau Anda goes sepeda atau naik motor atau naik mobil, kalau Anda berhenti pijak gasnya, artinya tidak mau maju, Anda akan mundur ke belakang. Kalau Anda berhenti dan parkir di situ berapa lama? Saya mengajak kita untuk tidak parkir, saya mengajak Anda untuk tidak berhenti, saya mengajak Anda untuk gaspol kata orang muda. Karena perjalanan kita panjang dan tidak mudah. Siapa yang suka pergi ke Sungai Tubuhan itu termasuk aliran sungai yang walaupun cetek sedengkul tapi deras. Ya kan? Sepinggang. Itu sama seperti dulu ada pangkalan mandi di dekat masjid kecil di Pasar Lama. Cetek. Tapi kalau Anda berdiri dan tidak bergerak maju, pasti akan terdorong mundur. Saking kuatnya arus dan batu-batu yang kita pijak akan mendorong Anda mundur.
Caranya untuk tidak mundur adalah berenang dan maju. Hanya berdiri nggak bisa. Hanya bertahan nggak bisa. Ada waktu hidupmu tidak cukup dengan bertahan. Anda harus maju dalam Tuhan. Menambah kekuatan rohani dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau Anda berserah, Anda akan mundur. Dunia membuat kehidupan orang semakin mundur. Pandemi dan semua problematikanya bisa membuat orang mundur. Karena tidak lagi punya gairah. Berhenti melakukan hal yang baik. Berhenti mengasihi Tuhan. Berhenti bersekutu dengan Tuhan. Berhenti membaca kitab suci dan merenungkannya. Dan melakukannya. Anda akan mundur. Tidak perlu berbuat jahat. Ketika Anda berhenti bersekutu dengan Tuhan. Anda mundur. Karena Anda kehilangan momentum. Nah, yang menyedihkan kalau orang yang mundur tidak merasa. Nah, hati-hati ya. Kalau suaminya atau anaknya bilang, Pak, Mak, aku makan ini kok nggak rasa. Ya kan? Orang bilang cara tes COVID paling murah itu beli Indomie goreng yang wangi. Kalau dia nggak wangi dan nggak rasa enak di lidahmu karena banyak MSG, berarti Anda perlu periksa diri karena mati rasa. Orang yang mati rasa karena virus dosa bisa tidak merasa, kok sehat-sehat saja, tapi rohaninya melorot, rohaninya lemah, rohaninya tidak berdaya. Katakan sekali lagi, pelihara dan pertahankan anugerah keselamatan yang telah kita terima. Kalau Anda tidak pelihara, dia akan mati. Kalau Anda tidak pertahankan, dia akan lenyap. Ayat yang ke-12 sampai 15 memberikan kita beberapa poin untuk menolong kita. Paulus menggunakan istilah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Salah satu terjemahan dalam bahasa Indonesia yang saya suka adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Mengerjakan keselamatan itu harus kita lakukan dengan hormat dan patuh kepada Allah. Takut akan Allah bukan berarti sebuah ketakutan seperti orang jahat di hadapan polisi atau hakim yang akan memvonis dia. Tapi takut akan Allah di dalamnya adalah makna menghormati dan mengasihi Tuhan sehingga kita menjadi patuh tanpa harus ditakuti dengan hukuman. Anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya tidak perlu pakai rotan untuk berkata, kau lakukan atau enggak? Tapi ada anak yang harus dibawakan rotan. Kalau kau enggak lakukan, papa atau mama sabet kau. Wah, ditakut. Bukan seperti itu takut dan hormat dan patuh. Tapi karena mengasihi dan menghormati Tuhan, kita mau mematuhinya. Amin. Menjaga dan mempertahankan keselamatanmu dengan patuh dan hormat kepada Tuhan. Ayat 12 berkata, hiduplah dengan taat akan firman kehidupan. Berpegang, hidup taat. Mari kita baca pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kamu senantiasa taat. Ini sebuah syarat sederhana meskipun tidak mudah. Hidup yang senantiasa taat akan firman Tuhan. Yang kedua, melepaskan kebiasaan bersungut dan berbantah-bantahan. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Banyak kali kita baru melakukan sesuatu setelah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Beberapa orang harus melewati fase bersungut-sungut, ngomel, marah,
dan lakukan dengan rasa hati yang tidak senang. Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu, termasuk buat keselamatan dirimu, dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita harus berdoa, kenapa saya pakai kata harus? Oke lah, kalau kita berdoa, lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita menyediakan waktu baca Alkitab, jangan anggap itu beban. Kalau kita merenungkan dan melakukan firman, jangan anggap itu beban. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Menyembah, menghormati Tuhan, jangan menjadikan itu sebuah beban. Percuma kalau kita melayani Tuhan secara pribadi maupun ketika dalam ibadah, di tugas gerejawi, atau di sehari-hari. Apa yang kita lakukan dengan persungutan dan perbantahan tidak memperkenankan hati Tuhan. Gak ada gunanya. Kebaikan yang kita lakukan dengan persungutan dan perbantahan tidak berharga di hadapan Tuhan. Allah ingin kita melakukannya dengan hati yang penuh kasih. Amin. Ajari dirimu untuk berkata, jangan lagi bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita punya kebebasan untuk menolak. Tapi taklukkan keinginan untuk menolak itu dan berkata, aku sudah dibeli. Tuhan, engkaulah penebusku, engkaulah pemilik hidupku. Aku mau melakukannya karena aku mengasihimu. Yang ketiga, cara kita memelihara keselamatan dengan takut dan gentar, hidup sebagai anak-anak Allah yang bercahaya bagai bintang di tengah kegelapan. Dalam ayat 15 di situ tadi dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Anda nggak perlu jadi bintang film untuk bercahaya dalam kegelapan dunia. Hiduplah dengan tidak bercacat dan tidak bernoda. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam terang, maka terangmu bercahaya. Kalau ada orang tidak bisa melihat terang anak Tuhan, berarti matanya buta. Jadi nggak usah pusing. Jangan bilang, aku ini sudah baik loh sama kau, kok kau nggak rasa ya? Mungkin dia sedang mati rasa. Anda nggak perlu marah karena Anda sudah melakukan hal yang baik. Kalau Anda hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, yang tidak beraib, yang tidak bernoda di antara orang yang bengkok dan yang sesat dan mereka tidak mengakuinya dengan kalimat verbal, Anda jalan terus saja. Anda nggak butuh pengakuan itu. Anda butuh pengakuan Tuhan. Lebih dari pengakuan manusia yang berkata engkau orang baik. Nggak perlu. Kalau Anda menuntut itu, Anda akan salah motivasi. Kalau Anda menuntut pujian dan hormat dari orang karena Anda sudah melakukan yang baik, Anda salah dalam motivasi. Hiduplah sebagai anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 berkata, anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah akan membuat hidupmu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Dalam dunia dagang, Anda nggak perlu berkata nama saya Andreas, saya Kristen, saya rajin ke gereja. Enggak, orang akan lihat bagaimana cara engkau bertransaksi, berbisnis. Ya kan? Betul? Anda nggak perlu berkata saya ini aktif di gereja lo. Tapi orang melihat bagaimana engkau memperlakukan anak buahmu kalau engkau punya anak buah. Bagaimana engkau mengelola apa yang Allah berikan dalam hidupmu. Jika kita hidup dengan tidak bernoda, tidak bercacat, tidak beraib, kita sedang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan sebuah kehidupan rohani yang pasif. Ada orang berpikir berarti saya harus mengurung diri dalam kamar doa.
Berarti saya harus menghabiskan banyak waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berjam-jam dengan Tuhan setiap hari dan tidak lagi bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Enggak. Anda masih tetap ada di dunia sehari-hari. Anda menghabiskan beberapa saat di kaki Tuhan berdoa, membaca, merenungkan firman, dan kemudian lanjutkan tugas sehari-hari. Tapi dengan cara hidup sebagai anak Allah. Tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak beraib. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Amin. Itu cara kita memelihara keselamatan dan mempertahankannya. Kalau tidak, kita hilang. Kehilangan maksudnya. Ayat 2, pasal 2 ayat 16 dalam terjemahan yang lain Indonesia Mudah Baca, terjemahan bahasa Indonesia Mudah Baca. Jadi banyak terjemahan dalam versi bahasa Indonesia. Firman yang terbuka, Alkitab yang sederhana, TSI, terjemahan sederhana dan juga mudah baca, ada firman Allah yang hidup dan seterusnya. Memegang firman Tuhan, memegang teguh. Hanya terjemahan ini yang berkata memegang ada tambahan teguhnya. Jadi bukan hanya memegang firman, tetapi memegang teguh firman. Kenapa? Karena memegang yang tidak teguh bisa kelepas, ya kan? Kalau Anda pegang, siapa yang pernah megang barang karena kurang teguh, kurang kenceng, dia bisa jatuh sendiri. Seringkali ya, bisa terjadi. Jadi pegang teguh firman Tuhan. Dan Tuhan beri peringatan seperti ini dalam Wahyu pasal 2 ayat 22. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu? Keselamatan yang diberikan. Anugerah dan kebaikannya. Kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketaatanmu, kesetiaanmu, semua pengabdianmu selama ini. Pegang itu sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan tidak datang, engkau akan dipanggil pulang. Jangan khawatir. Tapi bertahan setia sampai akhir. Ayat 11 berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Loh, Anda punya mahkota di dalam Tuhan. Dan orang bisa mengambilmu. Raja tanpa mahkota itu enggak cocok. Kurang afdol. Nanti kita lihat mahkota itu sedikit. Nah, yang kedua, Billy Graham pernah mempopulerkan kalimat ini, my home is in heaven, I'm just traveling through this world. Rumahku di sorga, aku cuma berjalan di dunia ini. Aku cuma mengembara dan perjalanan ke sorga itu melalui kehidupan di bumi ini. Kenapa kita harus sering-sering mengingatkan ini kepada diri kita. Supaya kita jangan lupa. Ya. Karena kita belum tiba di tujuan akhir. Kita sudah selamat. Kita sudah menerima keselamatan, tapi kita belum sampai di tujuan akhir. Masih ada yang harus kita penuhi, masih ada perjalanan yang beberapa penggal yang kita akan sampai di sana. Yang terbaik dari semua yang disediakan Allah masih akan ada. Itu seperti dalam Yohanes pasal 2, perjamuan kawin di Kana. Pemimpin pesta bingung. Kau ini dari awal sampai akhir anggurmu bagus semua. Zaman itu orang biasanya punya anggur kualitas A. Kalau masih tamu datang, karena mungkin seperti pernikahan adat orang Jawa, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kalau pestanya 2 hari kan bisa kehabisan bahan terbaiknya. Kalau masih juga datang tamu, yang disuguhkan yang apa adanya. Betul ya? Saudara kalau sudah melayani rasanya yang terbaik, kemudian masih diminta lagi, saudara berikan apa adanya aja. Di rumah seringkali kita memberikan apa adanya. Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Karena yang terbaik sudah habis di toko. Yang terbaik sudah habis dengan pelanggan yang cerewet. Yang terbaik sudah habis dengan orang yang membayar kita. Kalau kita kerja di kantor, kita profesional, kita senyum, kita ramah, kita sangat baik. Tapi di rumah, masih anggur manis enggak? Atau di rumah sudah bilang, aku udah kesel, udah capek seharian. Kau lagi bikin masalah. Yohanes pasal 2 menceritakan anggur manis itu masih selalu ada sampai akhir. Ini prinsip Tuhan. Penyediaan yang tak pernah henti.
Jangan kehabisan anggur manis, sukacita, ketulusan, karena hal-hal di luar telah menyerap dan orang terdekat di rumah kita cuma dapat anggur pahit, anggur asam. Ya, kita belum tiba di tujuan akhir. Yang terbaik, yang baik masih Allah sediakan bagi kita. Karenanya jangan berhenti. Amin. Yang paham katakan, aku tidak akan berhenti. Karena yang terbaik masih akan datang. Yang terbaik masih ada di depan. Dan aku belum sampai di tujuan akhir. Kenapa kendor? Habis Natal capek. Ya kan? Kadang-kadang kita begitu. Habis kegiatan capek. Sehingga kita kendor dalam iman. Gak semangat lagi karena sudah dapat apa yang Tuhan beri. Yang sudah baptis, kemudian masih kebaktian siapa yang baru baptis kemarin? Dari 14 orang tambah 2, 17 sama Ko Aping. Ya kan? Ayo tetap. Baptisan bukan akhir. Dia baru awal. Ayat 12, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Enggak. Sejauh itu Paulus sudah melakukan banyak hal ketika dia di penjara karena imannya. Dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Sebetulnya perjalanan hebat, dia sudah keliling dunia 3 kali. Memberitakan Injil. Dia sudah mengalami penderitaan aniaya yang hebat. Sampai saat dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia telah melakukan lebih banyak dari para rasul yang lain. Itu fakta. Tapi dia berkata, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Ini bukan orang yang tidak buat apa-apa. Keliling dunia yang pertama dia beritakan Injil ke kota-kota, ke daerah-daerah yang belum ada orang yang percaya. Bahaya maut di padang gurun, di laut, di darat, dari orang-orang Yahudi yang membenci pemberitaan Injil yang disampaikannya. Orang-orang Yunani, orang-orang yang merasa terusik dengan Injil yang berkata bahwa Allah tidak bersemayam dalam kuil dan dalam buatan tangan manusia. Dia hampir dibunuh orang karena Injil yang disampaikan. Karena mengganggu mata pencarian orang-orang pembuat kuil, pembuat cenderamata, dan seterusnya. Paulus sudah berjalan yang kedua dan ketiga. Dan dia menyampaikan surat ini. Aku tidak berkata bahwa aku sudah sempurna. Aku tidak berkata bahwa aku sudah berhasil memegang hadiah itu. Diselamatkan ketika kita percaya kepada Kristus bukan berarti Anda telah tiba di tujuan. Kalau baru mengenal Tuhan, itu Anda baru mulai babak yang pertama. Saya baru melayani, itu baru mulai. Jangan berhenti. Paulus yang sudah menjelang akhir hidupnya berkata, aku bukan sudah menerima hadiah itu dan sempurna. Masih banyak yang dia inginkan. Kalau Anda sudah merasa tua, sudah merasa berpengalaman, sudah merasa banyak berbuat baik, melakukan tugas ini dan itu, pagi ini Anda berkata seperti Paulus, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah mencapai sempurna di dalam Tuhan. Karena panggilan yang kedua tadi, itu barulah perjalanan awal perjalanan iman. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur. Mari lanjutkan. Hiduplah menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai hari ini. Jangan berhenti. Paulus katakan kalau kamu sudah dewasa berpikir dengan saya, kita lanjutkan. Tapi kalau kamu punya pikiran yang lain, Tuhan akan menolong kamu supaya kamu mengerti kita harus melanjutkan sampai akhir. Banyak orang merasa sudah dewasa rohani dan gak mau lagi lakukan sesuatu apapun. Dulu saya sudah lakukan. Kalau Anda hidup hanya dulu, Anda manusia purba. Anda harus hidup hari ini. Betul? Karena kita ada di hari ini.
Tapi fisik membatasi kita. Lakukan sesuatu sesuai dengan fisik kita. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan orang-orang yang umur 60 tahun ke atas. Menjadi pendoa-pendoa. Menjadi pemerhati dan penilik orang. Membawa kabar baik kepada orang. Karena kita masih hidup. Jangan berkata aku gak bisa buat apa-apa lagi karena sudah umur 60 tahun ke atas. Belum apa-apa. Pemerintahan Republik Tiongkok berapa puluh tahun yang lalu selalu mengangkat orang-orang yang sudah 70 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Gak ada pemimpin muda waktu itu. Karena dianggap orang tua punya hikmat. Waktu Mahathir 92 tahun memenangkan lagi kursinya. Ya kan? Tentu dengan koalisi. Dia berkata tidak ada yang terlalu tua. Kalau kita berkata saya sudah 70, 60 tahun gak bisa buat apa-apa lagi. Jangan mau ditipu karena kita merasa sudah tua. Ayo lakukan sesuai dengan kasih karunia Allah. Amin. Yang setuju katakan amin saudara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Lanjutkan hidup menurut peraturan, ketetapan yang sudah ada. Jangan salah prioritas dalam hidup, karena hidup kita singkat. Jangan tukar yang abadi dengan yang fana. Kadang-kadang kita merasa yang fana, makan, minum, pakaian, uang adalah kebutuhan yang paling mendesak. Memang kalau kita nggak makan, kita mungkin bisa mati. 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum. Tapi manusia rohani kita jauh lebih bernilai dari hal yang seperti itu. Lukas 12 ayat 15 Tuhan katakan begini, jagalah hatimu jangan sampai engkau tamak. Karena kalau engkau tamak, engkau akan buat prioritas yang salah dalam hidup. Yang fana akan menjadi yang terutama dalam hidupmu, yang abadi engkau tidak pedulikan. Saudara di sebelah itu selalu menekankan yang begitu. Tapi saya tidak berkata bahwa itu hal yang mutlak benar kalau orang tidak melakukan tugasnya. Memimpikan sorga padahal dia masih hidup di bumi. Itu bisa membuat orang ekstrim dan kemudian tidak seimbang. Karena kita masih di bumi. Lakukan yang terbaik. Dan kemudian ada sebuah survei. Orang yang sangat menekankan kehidupan agamawi secara tidak seimbang, prestasi kehidupannya justru jeblok. Karena kalau putus asa sedikit dia ingin ke sorga. Ada masalah dikit dia bilang Tuhan kapan aku kembali. Ada pergumulan sedikit dia tidak mau memikirkannya. Karena dia ingin cepat pulang ke sorga. Dia tidak tahu malaikat bilang jangan pulang sebelum dipanggil, tahu nggak? Oke? Katakan sebelahnya, jangan pulang sebelum dipanggil. Ya kan? Kalau kita belum dipanggil berarti Tuhan mau kita bekerja menghasilkan buah. Dengan sendirinya Tuhan akan kasih kita. Kalau kita setia sampai akhir. Jangan tamak, karena tamak mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi jangan salah berpikir. Orang seringkali jadi tamak dengan harta benda yang fana karena berpikir hidupnya sangat bergantung dengan harta benda yang fana. Pandemi mengajarkan dan membuktikan itu. Kehidupan yang nyata kalau kita jeli menggambarkan itu. Hidup kita tidak tergantung dengan hal yang seperti itu. Walaupun kita membutuhkannya. Tapi hidup kita bergantung dengan perkenanan Tuhan. Jangan salah pahami ayat itu. Yang Tuhan mau supaya kita tidak jadi tamak. Ada peribahasa kuno, sudah jarang dengar mungkin ya. Mengharapkan burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan dilepaskan. Siapa yang tahu mau berpantun ria kita? Atau yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran. Ternyata ini pantun Melayu, peribahasa Melayu. Sehingga dalam bahasa Melayu,
yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berciciran. Nah, istilahnya ya. Bahasa Indonesia yang dikandung, yang sudah ada di dalam dia kececeran. Yang dikejar nggak dapat. Ini kan berarti apa yang diharapkan tidak diperoleh, tapi yang telah ada justru dia biarkan hilang. Apa yang sudah ada pada kita? Keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita mempertahankannya. Jangan sampai karena perkara fana kita kehilangan yang abadi. Tidak sedikit orang kehilangan yang abadi meskipun Tuhan sudah berikan dengan mahal, tapi demi hal yang fana, yang hanya untuk hidup sesaat di bumi, dia kehilangan iman, kehilangan kasih, kehilangan komitmen kepada Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya. 1 Petrus 2 ayat 11, banyak ayatnya. Saudara-saudara yang tercinta, kalian adalah orang asing dan perantau di dunia ini. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Halo, Anda orang asing. Anda adalah pendatang di bumi ini. Berarti kita berasal dari sorga, dari rumah Bapa. Karena ketika kita dilahirkan kembali dari tempat yang maha tinggi. Yohanes 1 ayat 12 berkata orang percaya dan menerima diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dia dilahirkan baru dalam kerajaan Allah. Di bumi dia adalah pendatang. Bisakah kita meriset pemikiran kita? Mengubah. Kita ini penduduk surgawi. Kewarganegaraan surgawi. Sementara kita menetap di bumi sebagai pendatang. Satu waktu kita akan kembali. Kalau kita baca Filipi pasal 3, dari sana kita menantikan. Karena kita punya kewarganegaraan surgawi. Kita bukan sekedar warga negara Indonesia. Tapi kita adalah orang yang juga memiliki kewarganegaraan surgawi. Dan ke sana kita akan pulang. Haleluya. Jangan sedih saudara. Kalau dibilang saudara pendatang. Pendatang itu bisa punya pekerjaan tetap, bisa. Ya kan? Israel 70 tahun orang Yehuda dibuang ke Babilonia. Apakah mereka menunggu 70 tahun sesuai nubuat Yeremia? Enggak. Yeremia berkata begini, kamu mau buat kebun anggur, buat rumah. Kalau anakmu sudah waktunya menikah, menikahkan dia. Lakukan semua seperti normal. Meskipun kamu ada di pengasingan, usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang kamu. Loh, kalimat itu tidak sepotong saudara. Seringkali orang berkata usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang kamu. Tapi dia lupa ayat-ayat di atas dan sebelumnya berkata supaya kamu membuat kebun-kebun anggur. Membuat rumah-rumah untuk kamu tinggal. Kalau anak istri, anak-anakmu, laki dan perempuan sudah waktunya menikahkan, nikahkan dia. Artinya berarti hidup dengan normal sebagaimana seharusnya meskipun di pembuangan. Karena 70 tahun cukup panjang. Jadi jangan karena nunggu mau kembali ke Yehuda, mereka tidak buat semua kegiatannya. Berapa banyak orang menunggu pulang ke sorga dan tidak membuat prestasi dalam hidupnya. Itu yang tadi saya katakan. Orang yang terlalu religius dengan tidak seimbang. Apa-apa cuma sorga, apa-apa cuma sorga, apa-apa cuma sorga. Lah ngapain kau pulang kalau kau enggak kerja apa-apa di bumi? Halo? Betul? Bapak Ibu tidur jam berapa tadi malam? Ada salah makan enggak? Enggak ya? Enggak tahu yang di rumah. Yang di rumah pada tutup semua. Saya buka dulu yang di rumah. Takutnya mereka udah tinggalin kebaktian. Halo, yang di rumah masih sehat, segar? Ya, tolong dibuka videonya. Ya, terima kasih. Ya, masih sehat semua? Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan apa-apa, wah mau pulang surga, pulang surga. Nanti itu bagiannya Tuhan. Bagian kita dalam mengerjakannya di bumi. Dengan sungguh-sungguh.
Kita sampai pada bagian yang ketiga. Saudara lihat ini yang disebut jendela 1040. 10 utara dan 10 yang di utara, 40 yang di utara. Ini lintang utara ditarik begini bola dunia. Dan kemudian orang menyebutkan secara statistik di tempat jendela 1040 ini termasuk Indonesia. Di sini tinggal 2/3 dari seluruh penduduk dunia. Berapa penduduk dunia sekarang? 6 miliar lebih ya. Hampir 7 miliar ya. 7 miliar itu kalau 2/3-nya berapa? Yang cepat hitung. Ada yang bagi lambat, yang nambah cepat. 2/3 dari 7 berapa? 4, sekitar 4 miliar ya. 4 miliar manusia tinggal di sini. Sampai ke sini. Ini aja sudah 270 juta kan yang coklat nih. Dan yang coklat ini kita menyebutnya sepupu. Tapi di India, Hindu dan Buddhis juga ada di sana. Di China ini ateis. Dan sebagian yang lain. Saudara lihat, ini yang perlu kita doakan. Kalau saudara berkata, saya enggak punya kegiatan lagi. Anak muda, pernahkah engkau memimpikan pergi ke sini dan jadi berkat buat mereka? Ada gereja yang mendidik jemaatnya. 1 kali dalam setahun setidaknya kau pergi ke luar negeri. Pergi ke negeri orang untuk melihat ke sana dan kau tahu seperti apa mereka berdoa. Mereka menabung. Jadi bukan tamasya, mission trip. Pergi dan mendoakan kota-kota, daerah yang di mana mereka tinggal. 1 tahun ke depan, saya mengajak saudara untuk melihat jendela 1040. Ini sudah lama sebetulnya. Proyek Yosua. Mulai mendoakan buat mereka. Gereja kita juga terlibat mendukung finansial buat pelayanan penginjilan, pemuritan suku. Tapi saya ingin kita lebih lagi melakukannya. Ayo adopsi dalam doa di hatimu. Karena ada jiwa-jiwa di hatinya Tuhan. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Baca sama-sama yang ketiga. Selesaikan tugas kita di sini. Upahnya nanti di sana. Jangan tuntut upah di sini. Upahnya di sana. Kerja di sini, upahnya di sana. Kalau enggak kerja di sini, enggak ada upah di sana. Begitu maksud saya. Jadi jangan mengharapkan Tuhan mengupayi Anda kalau Anda tidak bekerja di sini. Di sini maksudnya di bumi. Hari ini. Ayo lakukan. 1 tahun ke depan saya ingin kita menjadi jemaat yang terus memikirkan jiwa-jiwa. Mungkin kita nggak bisa pergi ke negeri-negeri ini. Tapi doamu bisa menjangkau mereka. Ayo bergairah. Kalau gereja tidak cukup menyediakan informasi, cari, Anda bisa. Suku-suku mana yang perlu didoakan? Apa yang kita bisa buat bersama-sama? Saya ingin ini ada di hati saudara. Karena kita harus selesaikan tugas kita. Baru kita bilang, Tuhan, aku mau pulang. Tapi kalau sudah selesai. Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini sebuah usaha. Tadi kita bisa baca kalimat yang Paulus katakan, mau kerja sekerasnya. Ya, kita akan bertemu berhadapan dengan orang. Nanti bisa tanya, kalau ada orang yang mau melayani orang lain secara virtual, bagaimana caranya? Pandemi membuat kita terpisah secara jarak, harus menjaga jarak. Tapi penginjilan terus berjalan melalui media sosial. Ganti status-statusmu, tidak lagi update makanan, tapi update ayat-ayat firman. Kalaupun Anda tidak mengutip ayat, tapi Anda memberikan kebenaran firman, inti dari kebenaran firman. Tidak perlu menulis Matius pasal 1 ayat 12, seumpama begitu. Anda bisa menyampaikan itu. Gunakan itu. Kalau kita tidak bisa pergi melangkah ke rumah orang itu, Anda bisa menggunakan handphone saudara untuk membawa terang.
Kalau di grup Anda ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, secara santun, secara baik, beritakan kabar baik itu. Orang mau terima atau tidak itu urusan dia. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Tuhan sediakan upah bagi yang bekerja dan mahkota bagi pemenang. Amin. Kalau kita tidak bekerja di sini untuk pekerjaan ini, tidak ada mahkota dan upah. Mari kita berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang mengerti, nyanyikan dengan hatimu, dengan komitmenmu. Mintalah hati yang mengasihi jiwa. Sebab karena kasih kepada jiwa-jiwa akan membawa engkau kepada perkenanan dan tindakan yang Allah rancangkan atasmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Yang rindu belas kasihan Allah tercurah dalam hidupmu, yang merindukan kau menjadi alat dalam tangannya, sesuai dengan kasih karunia yang Allah percayakan kepadamu. Berapapun usiamu, apapun kecakapanmu, pagi hari ini sebelum kita selesai ibadah, minta sesuatu dari Allah, yaitu belas kasihannya akan jiwa-jiwa. Orang-orang K3 kita, tetapi juga orang-orang yang ada di jendela 1040. Ada orang yang satu kali pun dalam seumur hidupnya belum pernah mendengar Injil yang menyelamatkan mereka. Apakah mereka akan binasa tanpa Kristus? Tanpa mendengar sekalipun. Hari ini dan seterusnya mulai berdoa.
mulai menaruh jiwa-jiwa itu dalam kehangatan kasih-Mu karena digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini ya Bapa. Di sepanjang perjalanan pengembaraan kami di bumi, kami tidak lagi fokus kepada apa tentang diri kami sendiri ya Tuhan. Tapi biar kami melihat ladang yang luas, jiwa-jiwa yang menanti di kota kami, di K3 kami, di bangsa kami, di bumi ini. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan keselamatan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk mendoakan. Pakai kami untuk mendukung pelayanan penjangkauan dan pemuritan. Bawa kami untuk mengerti isi hati-Mu. Kami masih ada di bumi hari ini karena pekerjaan kami belum selesai. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak membuat prioritas yang salah. Kami tidak menghabiskan waktu hidup kami untuk sesuatu yang tidak berguna dalam kekekalan. Kami tidak sekedar mengumpulkan harta benda di bumi yang satu waktu tidak bisa kami bawa dalam kekekalan. Kami tidak ingin menghabiskan waktu hidup kami untuk sesuatu yang tidak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Biarlah kami menggunakan setiap sumber daya yang kami punya sebagai anugerah-Mu untuk menopang, untuk melebar luaskan pemberitaan kabar baik kepada suku-suku bangsa. Panggil anak-anak muda untuk hidup bagi kerajaan Allah. Panggil orang-orang tua untuk hidup bagi kerajaan Allah di masa akhir hidup mereka. Kami mau bekerja di bumi ini, mengerjakan apa yang menjadi panggilan-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus. Ini doa. Di perjalanan yang panjang di 52 minggu ke depan, Tuhan tolong kami. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selagi waktunya masih ada buat kami. Supaya jangan seorang pun kehilangan kesempatan ya Tuhan. Doa hamba bagi kami semua yang di gereja, yang di rumah-rumah dimanapun kami berada. Jamah hati kami dengan belas kasihan-Mu. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami menjadi rumah doa kesukaan Tuhan untuk bangsa-bangsa. Bapa berkati semua ibadah kami dari awal sampai akhir. Penyembahan, pujian, ucapan syukur, persembahan kasih kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, melebar luaskan kerajaan Allah dimanapun yang Tuhan kehendaki. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, menuntun kita dari hari ke hari, mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita, sampai kita tiba di rumah Bapa selamanya bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, amin.